Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Damar Kaliki dari ITTS semester 4, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai mata kuliah ERP ya, atau Enterprise Resource Management. Kemudian di pertemuan 10 ini ada tugas dari Pak Bambang ya, yaitu untuk membuat video mengenai jurnal point of sales menggunakan software aplikasi Odoo, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita cek di latihannya ini, nah di sini ada ya soalnya. Jadi dari jurnal dan tutorial penggunaan POS pada software Odoo, berikan deskripsi singkat tentang pemanfaatan software Odoo dalam kasus jurnal di atas. Buatkan simulasi sederhana, hanya satu data input dan output, proses implementasi jurnal tersebut ke dalam software Odoo dalam bentuk video. Isi berupa link video yang telah diupload ke YouTube. Oke. Jadi pertama kita buka ya terkait jurnalnya. Jadi jurnalnya ada di sini di link drive yang tadi. Jadi untuk kasusnya sendiri adalah implementasi ERP pada modul point of sale studi kasus toko tas Apidah. Ini dari mahasiswa Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri oleh Laila Chandra Cahaya Putri dan Suhendi. Oke. Jadi kita masuk ke pendahuluan ya. Jadi era globalisasi ini di mana untuk dunia sales atau retail ya. Ini kan sangat penting nih resource-nya, apalagi sumber dayanya. Baik itu data in, data out, kemudian stok, kemudian dari segi payment. Nah, jadi toko tas Apidah ini yang merupakan UMKM ini mengalami masalah gitu ya. Ada masalah yang harus dipecahkan. Yaitu salah satunya adalah mengenai pengelolaan sistem barang masuk, barang yang masih tersedia dan barang keluar. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko tas Apidah, dari penulis jurnal ini mengatakan bahwa dalam pengelolaan barang itu tidak dicatat dalam buku, sehingga masalah yang mungkin terjadi adalah tidak adanya laporan penjualan khusus yang tercatat. Nah, ini salah satu poin yang kritikal dalam dunia retail, di mana in-out-nya barang itu harus tercatat gitu. Jadi, penulis jurnal ini untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan sistem untuk mengoptimalisasi proses yang ada, yaitu menggunakan point of sales dari aplikasi Odoo. Oke. Kemudian untuk poin bawahnya ini ya, ini dijelasin juga Odoo itu merupakan software ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi nantinya yang digunakan adalah point of sales ya, di mana di situ ada menu sales, inventory, accounting, finance, POS atau point of sale itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke poin di bawahnya, itu lebih ke menjelaskan ya terkait software Odoo khusus untuk modul point of sales. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Nah ini, jadi metode penelitiannya ini dia menggunakan dua jenis tadi, yaitu studi literatur. Jadi dia membaca referensi, paper maupun jurnal mengenai ERP. Kemudian studi lapangan. Jadi dengan cara ngecek juga untuk objek yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, yaitu hasil laporan dari toko tas Apidah. Oke. Kemudian setelah itu dilakukan analisis, kemudian ketemu solusinya yaitu software POS tadi yang ada di dalam menu Odoo ya. Kemudian perancangan, kemudian konfigurasi. Setelah itu implementasi.
Setelah itu dicoba pengetesan, kemudian evaluasi. Nah, jadi untuk analisis perancangan itu sendiri, jadi dari sisi penulis jurnal ini mengidentifikasi ada 3 aktor ya, yaitu ada owner atau pemilik toko, kemudian ada admin, administrator, kemudian ada kasir. Nah, di mana di sini ada pun use case-nya ya. Jadi ada 3 aktor dengan masing-masing untuk use case-nya. Jadi misalkan adminnya ini manajemen user untuk memberikan hak akses maupun membuat data perusahaan. Kemudian ada kasir. Nah, dia melihat produk, kemudian melihat daftar pembelian, kemudian menggunakan mesin kasir. Sedangkan untuk pemilik toko ini dia bisa semuanya ya. Melihat laporan, mencetak laporan, input produk. Ini lebih memiliki peran role masing-masing. Kemudian ini ya untuk contohnya. Jadi dari sisi owner, itu dia menginputkan barang, kemudian diisi untuk name-nya, kemudian untuk gambarnya juga ditambahkan ya. Nah, kemudian tokonya dibuka, kemudian bisa di check out. Gitu. Nah, ini terkait payment-nya. Oke, jadi kita coba lakukan ini di Odoo ya. Jadi pertama, kita masuk ke Odoo-nya dulu. Kebetulan saya udah buat toko ya. Toko apidah.odoo. Nah, jadi saya juga sudah menginstal untuk modul POS atau point of sales-nya. Jadi pertama masuk ke nanti itu masuk ke software Odoo-nya, login, kemudian install untuk point of sales itu untuk modulnya. Nah, ini ada beberapa menu ya. Ada discuss, dashboard, point of sale, invoicing, inventory, barcode, apps, dan setting. Nah, kita buka inventory ya. Nah, ini defaultnya inventory. Nah, yang kita pakai, yang paling sering adalah ini, point of sale. Kita klik, kemudian kita create product nih ya. Masuk ke produk, kemudian produk. Di sini ada beberapa produk yang udah saya tambahkan ya. Tapi kalau kita ingin menambahkan produk baru, kita bisa searching dulu gambarnya. Misalkan tas genggam pria. Nah, ini ya. Ini kita coba ambil gambarnya untuk nantinya sebagai item yang akan kita jual di point of sales. Nah, kita save image as, kemudian kita ubah namanya menjadi ya Hamlin ya, Hamlin tas .jpg. Oke, lanjut. Kita klik new, kemudian kita beri nama produknya, misalkan tas genggam Hamlin. Kita kasih deskripsi warna hitam. Kemudian kita tambahkan untuk gambarnya ya. Oh, Hamlin ya tulisannya, saya typo. Nah, udah. Kemudian produknya ini goods ya. Tuh, goods itu barang ya. Kalau service itu layanan, kalau combo itu dua-duanya. Kemudian track inventory. Nah, ini kita kasih stoknya nih supaya inventory-nya terjaga gitu. Kalau ada pembelian. Misalkan kita kasih 10. Kemudian harganya kita kasih 300.000. Kemudian ini untuk pajaknya ya 11%. Kemudian untuk sales tax-nya ya. Ini kita delete aja. Kita tidak menggunakan sales tax. Kita hanya menggunakan untuk pembelian pajaknya itu 11% ya. Tuh. Kemudian kategorinya ini goods ya. Nah. Kemudian reverse-nya kita kosongin. Nah, barcode-nya kita kosongin. Oke. Nah, selanjutnya
e-fakturnya ini kita arahkan ke barang. Internal node-nya kita tambahkan untuk nodes-nya. Jadi tas genggam Hamlin hitam gitu. Lanjut ke atribut dan varian. Nah, ini kita default saja. Kemudian terkait sales ini kita tag ya. Nah, kita namakan back. Kemudian visible to customer ya. Kemudian colornya dia hitam. Oke, ini ada tag namanya back. Kemudian masuk ke point of sale. Kita klik di sini untuk two week scale. Kemudian kategorinya kita arahkan ke dash dan back ya. Kita select. Oh salah, kita harusnya back yang kedua. Oke. Nah, kemudian masuk ke inventory. Oke, kemudian sudah ya. Jadi yang kita ubah hanya itu saja. Kemudian kita klik yang ada di sini untuk save manually. Oke. Kemudian untuk lihat produknya adalah ketik ke produk tadi, kemudian akan muncul tas genggam Hamlin warna hitam. Itu. Kemudian jika kita ingin membuka toko, nah, kita ketik ke sini dashboard, kemudian continue selling. Nah, ini tokonya udah terbuka ya. Harusnya saya tutup. Jadi saya mau tutup dulu tokonya. Close register. Discard. Wait. Oke. Jadi anggap aja kita akan membuka toko baru ya. Tokonya akan kita buka gitu. Kita ketik open register. Kemudian opening cash. Ini adalah uang yang ada di kita gitu. Balance-nya si toko itu. Misalkan 200-nya ada 5, 100-nya ada 2, 50-nya ada 2, 20-nya 1, kemudian 10.000-nya 1, gitu ya. Kemudian kita confirm. Kemudian kita open register, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu tampilan untuk pembelian nih. Di sini kan ada tas-tasnya ya, yang udah kita notes atau kita tampilkan di display production. Kita klik untuk tas genggam Hamlin hitam ini untuk kita order. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan payment. Kuantitinya kita beli 2 ya. Jadi 2 dikali 300 hasilnya 600, kemudian kita payment. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Select payment method. Misalkan kita arahkan ke cash. Oke. Kemudian di sini ada customer akun ya. Nah, ini nanti kalau kita bikin customer akun akan muncul di sini. Kemudian kita klik validate. Oke. Nah, kita butuh customer akun ya untuk menjalankan fitur pembelian. Jadi kita create customer-nya. Misalkan namanya Denny Astari. Ini nama random yang kepikiran kepala saya juga nggak punya nama teman Denny Astari ini. Terus kita pakai foto saya sendiri gitu misalkan. Nah, oke. Kemudian kita save. Nah, kemudian setelah itu kita validate ya. Nah, ini untuk paymentnya sudah successful gitu. Kemudian ini invoice-nya. Kemudian kalau kita ingin nge-print invoice-nya, kita tinggal klik print invoice.
sini akan muncul. Ini pelayannya namanya Damar Kali-Kaliki, kemudian tas genggam 3 unit, tas genggam Hamlin 2 unit gitu. Oke. Ini kita bisa simpan ya. Oke. Nah, kemudian di order nanti akan muncul. Oh, atas nama Denny Astari. Dia beli tasnya 2 gitu. Nah, kita lanjut continue selling ya. Nah, kita telah menjual satu tasnya nih. Oke, kemudian kita coba cek apakah secara quantity produknya itu masih berjumlah 10 atau enggak. Nah, kalau kita lihat untuk tas genggamnya Hamlin ini sudah berkurang dari yang sebelumnya 10 menjadi 8. Artinya tracking dari barang masuk, barang keluar itu sudah sesuai dari permasalahan yang ada di jurnal tersebut. Setiap kita melakukan pembelian, maka akan berkurang untuk kuantitinya gitu. Ini sesuai dengan hasil yang dimau dari sisi pembuat jurnal untuk mengatasi masalah tas toko Apidah ini gitu. Jadi berikut ya terkait penerapan point of sales di aplikasi Udu untuk studi kasus toko Apidah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton video ini. Mungkin saya akhiri untuk video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat beraktivitas.